لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Jamaah Tarwih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita memasuki malam ke-25 Ramadan. Artinya sudah banyak hari-hari Ramadan yang telah kita lalui dan lewati. Semoga saja akhir-akhir bulan suci Ramadan ini semakin menyempurnakan apa yang telah kita lakukan, dan insyaallah kita berharap semuanya bahwa amalia Ramadan kita semakin sempurna, semakin mendekati hari-hari akhir daripada bulan suci Ramadan. Jamaah Tarwih yang dimuliakan Allah, untuk penyempurnaan ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan kesempatan untuk memuliakan Ramadan ini kepada orang-orang yang kuat dan yang mampu, dan orang-orang yang semangat berkompetisi disebabkan karena nikmat kekuatan dan kesehatan. Tetapi Ramadan ini juga diberikan kemuliaan kepada orang-orang yang sulit untuk melakukannya, dan itu ternaskah di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kita garis bawahi adalah hal yang berkenaan dengan yang tidak mampu, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Para ulama memberikan penafsiran, artinya bagi mereka yang mampu melakukannya bimasyaqqatin, dengan penuh kepayahan, dengan penuh penderitaan, hendaklah ia membayar fidyah. Seperti itu. Jadi ada orang-orang yang ditunjuk atau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala susah untuk melakukannya. Padahal ini bulan Ramadan menyeluruh kemuliaannya bagi semua. Tetapi jangan kita lupa bahwa ada yang sudah susah. Maka yang dimaksud di sini para ulama fikih mengatakan yang pertama adalah orang-orang yang asyaikhul kabir, adalah orang yang sudah tua rentah. Bagaimana ingin memanfaatkan, ingin melakukan Ramadan salat tarawih dengan baik, tapi pinggang sudah tidak kuat, lutut sudah bergetar dan seterusnya. Masih bisa kalau hanya yang sunnah-sunnah, tetapi yang wajibnya ini terutama apa itu? Yaitu puasanya itu sendiri. Nah, puasanya itu sendiri. Al-ajuz atau wanita-wanita tua yang sudah renta juga. Kemudian disebutkan lagi ada lagi yang lainnya, yaitu al-hublah atau
al-hamil wal murda'. Orang-orang yang hamil dan menyusui. Itu susah juga itu melakukannya itu. Kemudian al-maridul ladzi la yurja bar'uhu. Orang yang sakit kronis yang sudah susah diperkirakan bisa sembuh. Ya, ada orang yang seperti itu. Nah, ini bagaimana ketentuannya di dalam Islam. Allah memberikan kemuliaan, yaitu tetap menghargai Ramadan, memuliakan Ramadan dengan membayar fidyah. Pembayaran fidyah ini bukan hanya sekedar menutupi kekurangan daripada menjalankan Ramadan, tetapi ia juga adalah bagian daripada upaya yang keras untuk memuliakan Ramadan. Bagaimana ketentuannya di dalam Islam tentang fidyah ini, itu juga diatur berdasarkan hadis-hadis Nabi. Tidak begitu saja ketentuannya. Baiklah, kita lihat bagaimana ketentuannya di dalam fikih Islami. Di dalam fikih Islami, bahwa yang membayar fidyah terutama bagi mereka yang susah. Ya, kalau orang tua ketentuannya itu mud, 1 mud. Apa itu jumhur ulama? Dalam hal ini Asy-Syafi'iyah. Jadi itu Imam Syafi'i dengan murid-muridnya. Ya, murid-muridnya itu termasuk Imam Ghazali, Imam Nawawi, banyak lagi Imam Subki, banyak lagi di belakangnya. Kemudian Imam Malik dan murid-muridnya, Imam Ahmad dan murid-muridnya, itu 3 jumhur ulama. 1 mud itu ya seperti ini. Ya, orang perawakannya besar seperti ini, 1 mud. Kemudian 1 sa' itu adalah 4 mud. Ya. Jadi untuk fidyah menurut jumhur ulama adalah 1 mud, atau sekarang ini 1/4 daripada ukuran zakat fitrah. Jadi zakat fitrahnya berapa, Pak? Itu 1/4-nya. Kalau mazhab jumhur itu zakat fitrah adalah sama dengan 2.751. Begitu tertulis dalam fikih Islami wa adillati. 2.751 gram. Ya, itu dibagi 4. Itulah zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah 3 kilo seperti itu, ya kalau dibulatkan berarti dibagi 4 itu. Ya, jumhur ulama mengatakan 750 gram katanya. Ya, sudahlah, bulatkan 1 liter, 1 kilo, ya bukan 1 liter, 1 kilo seperti itu. Kalau lain lagi Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi dengan murid-muridnya, jadi jumhur ulama itu 3 ulama, 1 Imam Hanafi, dia mengatakan nisfu sa', setengahnya, ukurannya adalah setengah sa'. Ya. 1 sa' menurut Imam Hanafi adalah 3.800 gram. Lain dia ukurannya. Ya. Kalau zakat fitrah itu 3.800 gram, ya diukur sendiri dengan harga beras. Nah, itu setengahnya daripada itu, jadi beda. Ya beda. Nah, kalau menurut Imam Hanafi boleh dibayar dengan nilai. Jadi kalau kita mau bayar fidyah atau zakat fitrah dengan nilainya saja atau diuangkan saja, harus mengambil standarnya Imam Hanafi. Kan hanya mazhab itu yang membolehkan pakai uang. Jadi 3.800 gram, ya, itu kalau dibulatkan jadi 4 kilo, gitu ya Pak ya. Jadi kalau dibulatkan jadi 4 kilo, kalau zakat fitrahnya sekian, itulah baru dikalikan dengan berapa harga beras. Itu bisa pakai itu. Tapi kalau mazhab jumhur lain, Imam Syafi'i ini tidak diperkenankan itu bayar pakai uang. Nah, demikian juga fidyah. Sama dengan fidyah. Jadi fidyahnya seperti itu. Untuk
ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Nah, ini menurut jumhur ulama. Ditanya, kenapa Anda tidak kuat berpuasa? Karena itu alasannya. Nah, alasannya itu menurunkan hukum. Kalau alasannya dia takut kepada anaknya, janinnya, maka menurut jumhur ulama ini, kembali Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Pisah lagi nih Imam Hanafi yang mengatakan kalau dia takut disebabkan karena janinnya yang dia takutkan, berarti dua yang dia khawatirkan itu dirinya dan janinnya, maka dia harus bayar puasanya nanti dan bayar fidyah. Itu dan bayar fidyah. Nah, tetapi kalau dia hanya takut pada dirinya sendiri, kenapa Anda tidak puasa? Loyo Kak, lemas karena saya hamil misalnya, atau karena saya menyusui, saya takutkan diri saya, maka yang dia hanya membayar qadha saja, tidak perlu bayar fidyah. Seperti itu, dia qadha artinya diganti sekedar. Itu mazhab jumhur ulama. Kalau mazhabnya Imam Hanafi tidak pakai begitu-begituan. Pokoknya Imam Hanafi kalau orang tua ya tidak sanggup lagi membayar, sudah dimaafkan karena namanya juga sudah tua. Kalau orang hamil dan menyusui tidak sanggup lagi berpuasa, sudahlah. Istighfar aja kepada Allah, ganti aja dengan istighfar kepada Allah. Ini lebih ringan. Tetapi ingat, jangan campur baur. Kita tanya dulu mazhabnya apa kita ini. Ya, jangan semudah-mudah itu berpindah, kecuali kalau memang tidak ada daya dan upaya, tidak ada keuangan untuk membayar dan seterusnya. Bolehlah istighfar saja. Karena ada satu kejadian, ada orang yang tidak bisa membayar fidyah, tidak bisa membayar zakat fitrah, membuat kesalahan juga di bulan suci Ramadan, datang kepada Nabi. Nabi katakan, bayarlah denda. Kata orang itu, saya tidak bisa bayar denda. Bagaimana? Rasul, saya tidak punya apa-apa. Ya, kalau begitu ikut sama saya. Disuruh puasa juga karena pelanggarannya besar, yaitu campur suami istri di bulan suci Ramadan. Disuruh oleh Nabi, kau ini harus puasa 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Ya Rasulullah, 1 hari saja saya pusing. Bagaimana? Pakai 60 hari. Sudah, kalau begitu beri makan 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, dari mana saya ambil? Saya tidak mempunyai apa-apa ini. 60. Ya, kalau begitu kamu ikut sama saya. Aisyah, ada apa di rumah? Kata Aisyah, ada satu sak, berarti bisa untuk bayar zakat fitrah. Ini, ambil ini, sebarkan ke orang-orang miskinnya di kota Madinah. Nah, setelah diserahkan sama dia, ya Rasulullah, saya mau mencari orang-orang miskinnya di kota Madinah ini, ya Rasulullah. Adakah di antara rumah-rumah ini yang lebih miskin dari saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil ini dan berikan kepada keluargamu, sungguhnya kamu sudah membayar denda. Seperti itu. Ya. Jadi disitulah letak kemuliaannya. Maka di dalam mengeluarkan, rata-rata kita sekarang ini mengeluarkan fidyah ya untuk orang-orang tua, untuk ibu menyusui biasa ya, orang-orang tua kita di rumah ya, itu berdasarkan mazhab jumhur ulama, maka itu 1/4 ya daripada zakat fitrah dan dibayar dengan beras. Itu mazhab kita itu, Maliki, Hanafi dan Syafi'i, Hambali, Syafi'i. Kalau misalnya mau cross, mau pindah, sudahlah, biar saya bayar ini. Agak-agak atas juga pembayarannya. Karena setengah sak, ya setengah sak artinya setengahnya, bukan lagi 1/4-nya, setengahnya daripada zakat fitrah. Dan zakat fitrahnya mereka adalah 4 kilo, 3.800 gram, dibulatkan menjadi 4.000. Jangan dibulatkan ke bawah Pak, nanti dosa. Ya, seperti itu. Nah, itulah zakat fitrah. Yang jelas, zakat fitrah ini, zakat fitrah dan fidyah, terutama fidyah ini adalah bentuk
pemuliaan Allah kepada mereka-mereka yang kurang mampu melakukannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kepada mereka yang susah untuk mengerjakannya atau dapat mengerjakan puasa dengan susah payah, bayarlah fidyah, yaitu ta'amu miskin, beri makan orang miskin. Kemudian ada kejadian, bagaimana cara membayarnya? Di dalam fikih Islami bisa begini, setiap orang misalnya janjian sama orang, besok kamu saya kasih satu lagi, besok saya kasih satu lagi, setiap hari satu kali dengan ukuran yang tadi, satu kali. Orang-orang itu juga sampai 30 hari boleh. Boleh juga mengumpulkannya satu kaligus, 60 orang bermacam-macam dari orang fakir miskin, beri makan dia. Ya, itu pernah dikerjakan oleh Ibnu Abbas ketika dia sudah tua. Ibnu Abbas sudah 2 tahun kayaknya, sudah tua renta Ibnu Abbas. Dia harus bayar fidyah, tidak bisa lagi. Nah, ini kejadian pada setelah Nabi wafat. Dia sudah kumpulkan 30 orang fakir miskin dalam satu hari yang berbeda-beda, langsung diberi makan sama dia, selesai puasa saya. Ya. Tapi itu diberi makan karena ada ulama yang membolehkan langsung memberi makan, tetapi kan kita tidak bisa ukur berapa yang dia makan. Nah, lebih baik kumpulkan 30 juga, baru langsung diberi. Kalau mau pakai uang, mazhabnya Imam Hanafi jumlahnya adalah setengah sa', 1 sa' 3.800. Seperti itu. Jadi mari kita membayar fidyah kita kalau kita ada fidyah, ada orang tua kita mau bayarkan fidyah, ya silahkan. Kalau misalnya tidak sanggup sama sekali, tidak ada juga bayar fidyah, tidak ada, istighfar saja. Mazhabnya Imam Hanafi, istighfar saja. Allah Maha Sayang dan Maha Pengasih. Tetapi ingat bahwa ada juga pesannya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama yang kita bacakan tadi. Ada orang melahirkan, menyusui masih kuat, masih kuat. Dia malah masih kuat kerja kemana-mana, tapi puasa tidak kuat. Wah, itu disampaikan oleh Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa bagi kalian jauh lebih bagus kalau memang sanggup. Ada orang setengah sanggup tapi menjadi sudah tidak sanggup sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu jauh lebih baik apabila kamu mau. Tapi kalau mau ngambil itu ketentuan fidyah, silahkan. Mau qada juga nanti bayar aja nanti setelah Ramadan, boleh juga. Saya kira ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa menjadikan kita mendapatkan pengajaran. Hadanallahu wa iyyakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي